Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kullama halla hilal wa abdar, Allahu Akbar kullama sama sa'imun wa aftar, Allahu Akbar kullama tarakum sahabun wa amtar, wa kullama nabata nabatun wa azhar, Allahu Akbar kullama awru qu'udun wa asmar, Allahu Akbar kullama at'ama al-qani'ul mu'tar. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi sahhala lil ibadi tariqal ibadati wa yassar wa wafahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar. وجعل لنا يوم عيد الأضحى يوم عيد الفطر يعود علينا في كل سنة ويتكرر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشفيع في المحشر، نبي ما طلعت الشمس على أجمال منه وجها ولا أنور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والطهر. الله أكبر. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فإن التقوى بضاعة المؤمن التي لا تحصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri 1441 Hijriah telah tiba. Ia datang menutup pesta ibadah di bulan suci Ramadan, sekalipun Idul Fitri tahun ini berada dalam masa pandemi wabah corona. Hari ini kita gembira dan berduka. Gembira bagi kita yang telah menghidupkan Ramadan dengan beragam ibadah dan kebajikan. Kalimat takbir pun meluncur dari lidah, membasahi bibir dan menghiasi wajah, memakai pakaian yang paling indah, melilit tubuh dan meliputi hati yang putih bersih, sehingga nampak cantik di luar dan nampak cantik di dalam. Hari ini juga tidak dipungkiri dikatakan sebagai hari yang sedih, hari sedih dan duka bagi yang tidak sempat mengisi Ramadan dengan ibadah dan kebajikan. Karena Ramadan mereka lewati dengan sia-sia dan kelalaian. Tetapi sedih dan duka yang seharusnya menimbulkan penyesalan di hati tidaklah muncul dan tidak dirasakan. Semua kita gembira memakai pakaian yang menutupi tubuh, kelihatannya cantik di luar, tetapi sangat tersayat di dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah pernah bersabda bahwa Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan di ujungnya adalah pembebasan diri dari api neraka. Maknanya dengan berlalunya Ramadan, maka kiranya kita masing-masing bisa memprediksi apakah telah mendapatkan rahmat Allah, keampunan Allah, dan terlebih idkun minan nar, pembebasan diri dari api neraka. Tentang idkun minan nar, Allah memperingatkan dengan tegas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Apa sebenarnya neraka? Kita cari tahu tentang neraka melalui berita paling benar dari Allah dan Rasulnya, melalui firman Allah dan sabda Rasul ini. Tak mungkin rasanya berita itu menjadi simpang siur. Neraka adalah tempat siksa atau tempat azab dan balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Ada neraka yang bernama neraka wa'il, neraka yang paling ringan siksanya. Ada yang disebut dengan neraka hawiyah, neraka yang sangat dalam. Ada yang disebut dengan neraka ladha, neraka yang bergejolak apinya dan dapat mengeluarkan kulit kepala.
Ada yang disebut dengan neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala dan menyediakan alat-alat pelempar setan. Ada yang disebut dengan neraka sakor, neraka yang membakar manusia dan mengoyak kulit-kulitnya yang terus berganti dan berulang-ulang. Ada yang disebut dengan neraka hautamah, neraka yang membakar manusia sampai ke ulu hatinya. Ada yang disebut dengan neraka jahim atau neraka jahannam, neraka yang paling dalam dan berat siksanya. Orang yang telah masuk ke dalamnya tidak akan pernah bisa lagi keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, neraka sangat ngeri. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Jibril untuk mengambil secuil api neraka sebagai bahan energi Nabi Adam alaihi salatu wassalam hidup di dunia. Jibril pun menemui malaikat Malik, penjaga neraka. Malaikat Malik bertanya, "Berapa banyak yang kau perlukan?" Jibril menjawab, "Hanya sebesar buah kurma saja." Lalu malaikat Malik berkata, "Kalau api neraka sebesar buah kurma ditaruh di dunia, 7 langit dan bumi semuanya akan hancur lebur." Jibril berkata pula, "Bagaimana kalau seperduanya saja?" Malaikat Malik menjawab, "Kalau api neraka sebesar 1/2 biji kurma ditaruh di dunia, maka langit tidak bisa lagi menurunkan hujan, dan bumi tidak bisa lagi menurunkan hujan, dan bumi tidak bisa lagi tumbuh dengan tumbuh-tumbuhan menjadi kering sehingga tumbuhan menjadi mati." Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Seberapa besar api neraka bisa diambil?" Dia pun Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Cukup sebesar zarrah, benda terkecil, lebih kecil dari bentuk COVID-19. Kemudian api neraka pun diambil sebesar zarrah, lalu disiram 70 kali dengan 70 buah aliran sungai. Selanjutnya ditaruh di atas sebuah gunung yang besar di permukaan bumi. Ternyata gunung itu pun hancur lebur. Lalu api neraka itu dikembalikan ke tempatnya semula, dan yang tertinggal hanyalah asapnya belaka. Itulah dia sebesar apapun. Sebesar apapun api di dunia ini yang ada di sekarang ini adalah merupakan asap daripada api neraka." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Mendengar hal ini, Rasulullah tak pernah lagi tertawa terbahak-bahak. Kalaupun tertawa, beliau hanya tersenyum kecil mengingat betapa dahsyatnya api neraka itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sekarang siapakah calon penghuni neraka? Al-Quran dan hadis menyebutkan orang-orang yang akan menghuni neraka antara lain ialah orang yang meninggalkan salat fardu dan orang yang tidak memberi makan orang miskin, tidak mau berzakat. Lihat surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 44. Orang yang memakan harta riba, lihat surah Al-Baqarah ayat 275. Pemakan harta orang lain dengan jalan tidak benar atau korupsi, lihat surah Al-Baqarah ayat 188. Peminum khamar, sesuatu yang memabukkan, lihat hadis riwayat Ahmad dan Imam An-Nasai. Orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya, lihat hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyogok dan penerimanya, hadis riwayat Imam At-Tabari. Orang yang bersaksi dan bersumpah palsu di hadapan hakim, hadis riwayat Al-Hakim. Ini adalah hanya sebagian yang bisa disebutkan di dalam mimbar atau di mimbar ini. Semoga Allah menghindarkan kita daripada penghuni neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, bila kita tahu siapa penghuni neraka, mari kita nilai siapa diri kita. Dalam perkara salat, sudah berapa banyak salat fardu yang kita tinggalkan? Dari awal masa balik sampai sekarang, kita berjalan di muka bumi dengan sombong dan congkak, enggan menundukkan kepala untuk sujud kepada Allah dalam salat. Padahal bumi yang kita pijak, baju yang kita pakai, bahkan alam semesta semua sujud kepada Allah. Padahal mereka tidak berakal, mereka tidak memakan rizki Allah dan tidak meminta sesuatu kepadanya. Mengapa kita yang diberi akal sehat, memakan rezeki Allah dan banyak permintaan kepadanya, tidak mau bersujud kepada Allah? Pantaskah orang yang meninggalkan salat dijebluskan ke dalam api neraka? Hanya hati nurani yang bisa menjawabnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita menjamu fakir miskin, berbagi dalam kenikmatan? Kita tumpuk makanan di meja makan dan kita santap sebanyak-banyaknya, sedangkan orang lain di sekitar kekurangan. Ada orang tetangga kita kekurangan makanan, tubuhnya kurus, wajahnya pucat dan perutnya kerimping. Apakah kita sudah bayar zakat-zakat kita? Jika tidak benar atau jika tidak pernah kita laksanakan,
Pantaskah kita diseret ke dalam neraka karena hanya menghabiskan rezeki Allah untuk diri kita sendiri, padahal rezeki yang kita dapatkan tidak lepas daripada keringat orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita renungi diri kita. Apa yang kita makan, apakah halal ataukah yang haram? Jika di dalam diri ada satu yang haram, baik bahannya atau cara mencarinya, maka neraka lebih berhak bagi tubuh ini. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataukah kita tergolong orang yang menggulirkan harta dalam bentuk transaksi riba atau rentenir? Bila demikian, tidak salahnya kalau diri kita berhak dicampakkan ke dalam neraka karena riba dan rentenir membawa kezaliman dan aniaya bagi orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan dengan kedua orang tua kita? Apakah kita perhatikan keperluan keduanya? Berapa banyak dewasa ini orang yang menelantarkan kedua orang tuanya karena anak, karena istri atau suaminya? Apa yang kita katakan kepada kedua orang tua kita selama ini? Adakah kata-kata terhormat ataukah kata-kata yang hanya menyakitkan hati keduanya? Apa yang kita perbuat selama ini, adakah tingkah laku kita membuat kedua orang tua kita senang dan nyaman, ataukah hanya membuat mereka gelisah dan resah? Adakah kita berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya? Jika mereka sudah tidak ada lagi, adakah kita berziarah ke makamnya, ke kuburnya, ataukah kita biarkan rumput-rumput liar tumbuh di atas kuburnya? Ya Allah, ini pertanda bahwa kita tidak pernah memperdulikannya. Bila demikian, pantaskah kita dijerumuskan ke dalam neraka karena kita adalah orang yang sama sekali tidak tahu membalas jasa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan dengan hidup dan dalam hidup dan kehidupan, mencari pekerjaan umpamanya, atau hal-hal lain yang membuat terlibat dalam sogok atau penerimanya atau kecurangan lainnya, kita sendiri yang tahu. Dan bila demikian, berhakkah dimasukkan ke dalam neraka karena sogok diharamkan disebabkan membawa kerusakan akan tatanan kehidupan dan terampasnya hak-hak orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minuman keras dan memabukkan yang dikenal dengan narkoba, ia sebenarnya lebih berbahaya daripada khamar yang diharamkan pada masa pertama Islam. Karena penyalahgunaan narkoba membuat hidup dan kehidupan hancur berantakan. Peminum khamar termasuk narkoba sungguh dinanti-nanti oleh neraka. Rasulullah bersabda, Allah telah melaknat khamar, peminumnya, yang menuangkan minumannya, penjualnya, pemikulnya, pembuatnya, pembuat undang-undang yang melegalkan beredarnya khamar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungi diri kita, apa yang kita lakukan selama ini terhadap orang lain, saudara, jiran, tetangga, dan teman seprofesi. Adakah hubungan kita baik-baik saja? Bila kita termasuk pemutus silaturahmi, di mana hal ini bisa terjadi akibat perebutan harta dan tahta, persaingan gengsi dan harga diri atau lainnya, maka kita termasuk orang yang dinanti-nanti oleh neraka yang pintunya selalu terbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, solusinya bagaimana membebaskan diri dari neraka? Jalannya tak lain adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat. Begitu pula kembalikan hak-hak orang lain bila termasuk menyangkut hubungan dengan sesama manusia. Bila tidak, maka kita berhak menjadi penghuni neraka. Mengapa? Karena kita menyalahgunakan nikmat Allah bukan pada jalan yang sebenarnya. Ramadan sudah berlalu dan belum tentu kita akan mendapatkan Ramadan berikutnya. Tidak ada istilah penyesalan karena nasi sudah menjadi bubur, yang padahal bingkisan terbesar dalam bulan Ramadan adalah pembebasan diri dari api neraka. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, lalu penghuni neraka dihalau berbondong-bondong. Mereka terpisah dari orang-orang yang mereka cintai. Bayangkan jika sekiranya seseorang divonis masuk ke dalam neraka, maka ia akan terpisah dari istri yang ia cintai, atau mungkin sebaliknya ia terpisah dari suaminya. Ia akan terpisah dengan anaknya yang ia sayangi, atau sebaliknya ia akan terpisah dari orang tuanya yang ia hormati. Ia akan terpisah dari sahabat dan kawan-kawan yang ia senangi. Lalu penghuni neraka dijebloskan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terdengarlah suara yang menggelegar dan mengerikan. Mereka disuguhi makanan yang berupa zakum dan gislin.
yaitu muntah dan nanah yang keluar dari kemaluan para pelacur, keringat dan ludahnya para peminum khamar yang memabukkan, pendusta dan pencibir. Ditambah lagi dengan dori', buah pahit berduri yang sama sekali tidak mengenyangkan perut. Mereka disuguhkan dengan minuman hamim, air panas yang membuat usus terputus. Mereka disuguhkan dengan sodid, yaitu nanah bercampur darah, dan muhul, cairan logam yang dipanaskan. Lalu kemudian mereka diseret di tengah-tengah neraka. Betapa beratnya azab yang dirasakan. Mereka berteriak. Orang-orang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkan kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, sebagian dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina." Penghuni neraka tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mereka bermunajat kepada Allah. Qalu Rabbana amitana ithnataini wa ahyaitana ithnataini fa'tarabna bidhunubina fahal ilal khuruji min sabil. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar daripada neraka ini?" Allah menjawab, "Dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyul kabir." Yang demikian itu adalah karena kamu kafir diseru Allah. Demikian itu adalah karena kamu kafir ketika disuruh Allah saja yang disembah, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putuslah sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Mendengar jawaban Allah ini, mereka bermunajatkan, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Lalu mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia ini, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Penyesalan sudah terlambat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, mendengar jawaban itu mereka berteriak. Dan mereka berteriak di dalam neraka, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh tidak sama dengan yang telah kami kerjakan." Allah menjawab, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakan azab kami, dan tidak ada lagi bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kulit mereka hancur diganti dengan kulit yang lain, lalu hancur lagi diganti dengan kulit yang lain. Demikian berulang-ulang, terus menerus dimasukkan untuk merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari semalam mereka dimakan oleh api neraka sebanyak 70 kali. Penghuni neraka tidak pernah lagi mati kendati kematian mendatangi mereka dari segala penjuru. Inilah dahsyatnya neraka yang tergambar melalui berita yang sangat benar dari firman Allah dan lisan nabinya. Besar harapan kita semoga Allah menjaga keimanan kita dan keluarga, dan memberikan kita nantinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini takut, sebenar-benar takut sebenarnya. Bukan takut karena berita dari media sosial yang terkadang beritanya simpang siur. Pembebasan inilah yang sangat kita harapkan dengan adanya bulan Ramadan. Tapi semuanya sudah berlalu. Kita tidak tahu berapa tahun lagi kita akan hidup. Adakah kita yang akan bertemu? Apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan? Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, agar kami bertemu dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Dan andai kata ini adalah Ramadan terakhir bagi kami, gantikan Ramadan kali ini dengan surgamu ya Allah sebagai tempat kami nantinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lisairil muslimina ajmain. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Allahu akbar ma tawajjahal mu'minuna ila maulah wa qarrara fi sirrihi wan najwa. Allahu akbar ma amsaka as-saimuna imtithalan awamirah. Allahu akbar ma atharu mardati maulah. Alhamdulillahi adda lil mustaqimina jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. وللمجرمين نار وقودها الناس والحجارة ولا يظلم ربك أحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الصيام والزكاة نورا وعن النار حجابا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شفاعته عمت لمن قام ووحدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله ما استطعتم. فقال جل جلاله واتقوا الله الذي أنتم مؤمنون واعلموا أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. فقال جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم يا ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافئ المهمات ويا دافع البليات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami meminta ampun kepada Engkau dari setiap dosa yang sebenarnya kami telah tobat kepadanya. Kami telah tobat dengan dosa itu, tapi kami ulangi lagi. Ya Allah, kami meminta ampun kepada Engkau dari setiap yang apa kami janjikan kepada Engkau daripada diri kami, tetapi kami tidak pernah memenuhi terhadap perbuatan baik itu. Ya Allah, kami meminta ampun kepada Engkau dari setiap amal perbuatan ibadah yang seharusnya kami ikhlas beribadah kepadamu, tapi tercampur dengan niat-niat yang lain. Ya Allah, kami meminta ampun daripada setiap kenikmatan yang nikmat itu Engkau berikan kepada kami, tapi nikmat itu kami bawa untuk melakukan maksiat kepadamu. Ya Allah, ya Allah, tastaghfiruka ya alimal ghaibi wa syahadah. Kami meminta ampun ya Allah kepada Engkau yang mengetahui alam gaib dan alam syahadah, dari setiap dosa yang kami datang pada siang hari, kami datang pada malam hari, kami datang dalam kondisi sendirian ataupun dalam kondisi halayak orang banyak. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa tetangga-tetangga kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat adanya. Ya Allah, angkatlah wabah bencana ini ya Allah. Hindarkan kami daripada bala bencana ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, irfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal corona wal fahsyah wal munkar was suyuf wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadza wa an biladil muslimin amma innaka ma tasha'u qadir. Berikan kekuatan kepada para dokter dan tim medis ya Allah untuk membantu mereka-mereka yang terpapar COVID-19 ya Allah. Hindarkan kami daripada penyakit ini ya Allah. Berikan kami kekuatan di batin, berikan kami kekuatan pada zahir kami ya Allah, agar kami bisa melindungi diri kami dan keluarga. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, dan hanya kepada Engkau kami menyembah ya Rabbana. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu ala niyatuhu wa sirruh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.